Puji Tuhan, Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita boleh kembali mendengarkan renungan singkat yang akan memberikan kita kekuatan. Di hari Minggu ini saya akan berikan judul yaitu menjaga perkenanan Tuhan. Banyak orang-orang percaya yang hidupnya rindu menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Dan saya berharap hari ini kita bisa menjadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menjaga perkenanan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, kata menjaga adalah mengandung arti memelihara, mempertahankan, mematuhi, dan menaati. Sedangkan kata perkenan yaitu merasa suka, memperbolehkan, atau menyetujui dan menyukai. Jadi dalam hal ini bagaimana kita menjadi orang yang disukai oleh Tuhan, menjadi orang yang disenangi oleh Tuhan. Dan di dalam Alkitab kita bisa melihat salah satu contoh tokoh yang memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, yaitu Henokh. Kalau kita baca di dalam Kejadian 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24, firman Tuhan mengatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia meranakan Metusalah dan meranakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini peristiwa yang sangat istimewa di zamannya. Kenapa? Karena Henokh memiliki persekutuan, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, dan dia sangat dikenal oleh Tuhan. Bahkan dia diangkat oleh Tuhan, tidak mengalami satu kematian secara fisik. Karena ini juga kerinduan kita, anak-anak Tuhan di akhir zaman. Kita mempersiapkan diri untuk kita bisa diangkat oleh Tuhan dengan menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, karena kita melihat tadi kata menjaga itu artinya memelihara. Bagaimana kita bisa memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang menjadikan Henokh diangkat oleh Tuhan. Bahkan dia mempertahankan terus sampai dia diangkat oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa melihat tokoh yaitu Daud. Kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Firman Tuhan berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Tokoh yang kedua ini mengalami masa-masa yang sangat indah, yaitu masa bersama dengan Tuhan. Sejak kecil, sejak mudanya, sampai Daud meninggal. Walaupun dia seorang manusia yang biasa, tapi dia bisa menjaga hubungan dengan Tuhan secara demikian. Bahkan dia melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Jadi selama dia masih kecil, masih muda, Tuhan tertuju kepada Daud karena Daud memiliki hati yang memikat Tuhan. Kenapa Tuhan terpikat dengan Daud? Tuhan melihat bahwa Daud berkenan di hadapannya dan Daud melakukan segala perintahnya. Ini yang membuat hati Tuhan terpikat oleh Daud. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari dua tokoh ini kita bisa melihat bahwa mereka memiliki satu keistimewaan. Bagaimana mereka bisa menjaga perkenanan Tuhan itu, dan mereka bisa terus memiliki konsistensi hubungan dengan Tuhan sampai Tuhan tidak melepaskan pemandangan terhadap kehidupan mereka. Ya. Jadi sebagai orang percaya, ada dua poin yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Bagaimana kita bisa menjaga perkenanan Tuhan? Poin yang pertama yaitu kita harus memiliki konsistensi hubungan dengan Tuhan serta memeliharanya, tentunya seumur hidup kita. Ya. Jadi poin yang pertama ini,
Henokh dan Daud miliki. Mereka memiliki konsistensi hubungan dengan Tuhan serta memeliharanya sampai pada akhirnya. Poin yang kedua, kita harus bisa mengatur hidup kita dengan memaksakan diri kita untuk mematuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan kita melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan tentunya, sehingga Tuhan suka dengan kehidupan kita. Jadi poin kedua ini menjadikan dasar untuk kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dua poin ini yang harus kita ingat, bagaimana kita bisa menjaga, memelihara perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Mari di akhir zaman ini kita terus kuat di dalam Tuhan, menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, waktu teduh kita, saat-saat kita merenungkan firman Tuhan, ya mari kita akan semakin setia, semakin dalam lagi, sehingga hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang atau Tuhan panggil kita. Tetapi ketika Tuhan panggil kita, ketika Tuhan datang kedua kali, jika kita berkenan di hadapan Tuhan, maka itulah yang menjadi kerinduan kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan singkat ini menjadikan kita kuat di dalam Tuhan dan tetap jaga hidup kita, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan renungan singkat yang memberikan kami kekuatan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini menjadikan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menjaga hubungan persekutuan dengan Tuhan, menjaga hidup kami tetap kudus di hadapan Tuhan, dan melakukan bagian kami, sehingga Engkau terus memandang kami, dan kami kedapatan berkenan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami. Berkati sepanjang hari ini seluruh aktivitas kami, keluarga kami, pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan berhasil, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bila berkat dan sejahtera Tuhan melimpah-limpah sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.